Shalom, selamat pagi. Hari ini, Senin 13 Oktober 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat Nats terdapat pada Yeremia 30 ayat 12 sampai 17 yang berbunyi, "Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu." Dan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5 yang berbunyi, "Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa." Renungan berjudul, "Penyakit itu bernama dosa." Dalam tugas dan keterpanggilannya sebagai utusan Tuhan, Nabi Yeremia merasa tergerak untuk menyuarakan berbagai peringatan kepada bangsa Yehuda. Peringatan itu tentu bukan tanpa alasan. Yeremia seakan memberi penekanan bahwa dosa-dosa maupun ketidaktaatan pada Tuhan merupakan penyakit yang tidak sepantasnya dibiarkan. Perlahan namun pasti, penyakit itulah yang akan menggerogoti Yehuda dan mendatangkan kesengsaraan yang tak tersembuhkan. Namun, dalam situasi yang demikian, Yeremia juga mewartakan janji pemulihan yang berasal dari Tuhan. Dialah sang penyembuh yang merawat dan mengobati luka-luka umatnya. Pemberitaan Yeremia menyiratkan sebuah pesan penting bagi Yehuda. Tatkala Tuhan diperkenalkan sebagai sosok yang menyembuhkan umatnya, maka Yehuda pun kiranya tiba pada kesadaran untuk segera berbalik kepada Tuhan. Jika disandingkan dengan petikan nas kedua, 1 Yohanes 3 ayat 5, kita mendapat kesan bahwa hidup dalam dosa ternyata tidak ada bedanya dengan memelihara penyakit. Di saat penyakit itu tak lagi tersembuhkan, kita perlu mencari Dia yang berkuasa mentahirkan segala kelemahan yang diderita umatnya. Melalui penebusannya sajalah kita beroleh ampunan sekaligus kesembuhan atas dosa-dosa yang menggerogoti hidup kita. Dosa telah memutus koneksi keterhubungan kita dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Maka sah-sah saja jika dosa itu sendiri diidentikan dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Disinilah umat Tuhan didorong untuk mengakui segala kelemahannya seraya memohon ampunan darinya. Adapun keberdosaan yang melekat pada diri manusia bukanlah alasan untuk tetap hanyut dan larut di dalamnya. Dengan bercermin pada kedua petikan nas hari ini, kita semua diajak untuk merendahkan diri dan datang kepada Sang Mahatabib yang berkuasa memulihkan umatnya. Sungguh, di dalam Dia dan ampunannya sajalah kita dapat tahir sembuh dari penyakit mematikan ini. Oleh Pendeta Wayan Agus Wiratama. Doa, dalam keberdosaanku, sesungguhnya aku ini begitu sakit dan lemah. Ya Bapa, pulihkanlah aku dengan anugerah pengampunan-Mu. Amin. Saya Yuli, Widyasih Singaraja. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.